ya emang udah mulai harus yang more eco-friendly gitu, dan itu PR besar gitu ya, bukan cuma dari brandnya, emang dari teman-teman juga harus udah lebih lebih aware sih, betul, lebih aware bahwa yang kita butuhkan tuh beda sama yang kita inginkan lah. Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. And going back to the topic about eco-friendly nih ya Kak, itu sangat menarik banget ya Kak, karena I believe a lot of brand dari semua industri, dari di industri teknologi, industri fashion, makanan, semuanya istilahnya berlomba-lomba to be more ramah kepada mother nature gitu kan ya Kak. Dan mungkin aku nanya dulu ini ya Kak, aku lihat di Denblank tuh udah pakai istilahnya earth-friendly packaging, ya kan Kak? Itu aku mau tahu alasan kenapa kakak memutuskan pakai packaging yang earth friendly itu. Oke. Kalau sekarang kan emang trennya lagi yang tadi ya yang aku bilang ya, yang more sustainable, yang eco-friendly segala macam gitu. Cuman kalau misalnya kita bicara sustainable itu sebenarnya turunannya banyak gitu. Kita bicara eco-friendly turunannya banyak gitu. Jadi kalau sekarang kan kayaknya dengar isu itu berat banget gitu rasanya. Susah lah ngapain gitu kan. Kita harus diet plastik segala macam gitu. Cuman idenya sebenarnya udah diaplikasiin Denblank tuh sejak lama. Sejak kita juga mutusin bahwa produk ini kita bikin produk itu kan ada key-nya ya, key products-nya kita mau bikin produk yang seperti apa aja, itu timeless, minimalis, sama lokal gitu. Itu since very beginning kita udah pengennya seperti itu gitu. Jadi sekarang ngelihat ya makin kesini akhirnya seneng sih gitu, banyak local brands yang akhirnya bareng-bareng kita sadarin pembeli kita gitu lah, sadarin masyarakat kita, sadarin customers untuk beli produk yang more eco-friendly gitu ya. Terus walaupun mungkin harganya pasti nggak akan bisa sama karena tentunya prosesnya lebih panjang gitu. Nah, menuju ke sana apa yang bisa kita lakukan adalah salah satunya packaging gitu. Makanya Denblank akhirnya kayaknya kita harus bikin packaging yang emang bener-bener bisa hancur. Jadi kalau misalnya nanti Mahesa juga belanja gitu ya, itu bener-bener si cassava bag-nya itu dilarutin di air hancur. Jadi emang bener-bener wah itu seru banget sih, dan emang dan emang udah kita buktiin juga gitu kalau bisa hancur. Jadi seru banget. Jadi sebelum bisa sampai sustainable yang lebih lagi, kita paling nggak mulai dari packagingnya dulu deh gitu. Oke, very nice banget, bener banget sih. Soalnya juga kalau ngomongin packaging kan istilahnya kan tujuannya tuh cuma satu gitu nggak sih Kak? Nganterin dari kakak ke customer kakak supaya aman gitu kan. Dan maksudnya tidak mempengaruhi kualitas yang dipakainya sendiri gitu kan Kak. Jadi itu that is a very smart step untuk melangkah ke bisnis yang lebih eco-friendly without necessarily ngeganti banget istilahnya biaya untuk materialnya sendiri gitu ya kan Kak, yang mempengaruhi kualitas produknya. Dan aku juga aku pengen ngutarain sebuah apresiasi kali ya Kak ke Denblank gitu. Karena aku very appreciative pas aku dengar about Denblank is being seasonless. Karena menurut aku bener banget about eco-friendly, about SDGs itu is a very complex matter. Dan gimana cara kita ngenuntasin itu tuh bukan hanya dengan mengurangi plastik, dengan hanya mengurangi XYZ, but juga dari istilahnya dari hulunya gitu loh Kak. Dari gimana mentalitas para entrepreneur ini menciptakan produk yang benar-benar punya longevity, yang punya wear yang sangat panjang. Karena kan kayak istilahnya kalau misalnya produknya cuma bisa tahan sebulan, berarti dia harus beli lagi. Berarti nanti ada
bikin produksinya kan ngeluarin polusi, nganterin barangnya ngeluarin polusi, barangnya sendiri polusi, packagingnya polusi. Berarti kayak True. banyak banget kan polusi yang dibikin kalau misalnya brandnya sendiri tidak mengkedepankan longevity itu. Dan aku sangat mengapresiasi bahwa Dan Blanc itu having a seasonless ya, kalau kakak sebut tadi timeless juga. Karena itu bener-bener it's very impactful gitu kepada bumi, gimana consumerism itu diturunkan gitu ya kan Kak. Dan mungkin bahkan itu sangat melawan beberapa brand lain yang kayak malah mereka menciptakan bahkan kayak 50-an season per tahun gitu kan ya Kak. Bukan cuma 2 season fall, winter, summer, spring, tapi 50-an gitu supaya benar-benar bisa laku. Tapi kayak Dan Blanc tuh don't take that turn just to make profit, tapi mencari cara lain untuk juga still making profit but being kind to Mother Nature. I very appreciate that. Terima kasih banyak. Yes. Sama aku juga penasaran nih Kak, ada nggak sih Kak rencana atau harapan ke depannya buat Dan Blanc? Gimana caranya Dan Blanc bisa lebih berkontribusi untuk lingkungan sekitar? Mungkin untuk lingkungan, mungkin juga untuk masyarakat juga gitu. Ada nggak sih Kak rencana dan harapannya? Ada banget, ada banget. Ini emang udah jadi salah satu yang kita tuliskan di roadmap gitu ya. Bahwa emang kalau tadi aku jelasin packagingnya gitu ya, untuk supporting sustainable itu baru packagingnya. Cuman kedepannya semoga tahun ini bisa launching materialnya jadi yang sustainable gitu, materialnya more eco-friendly, yang emang udah ada license-nya bahwa material ini tidak mengurangi jumlah pohon yang ada di bumi gitu. Nah itu yang lagi sekarang kita rencanakan, kita lagi develop juga materialnya. Tentunya juga dengan dengan kita juga harus edukasi gitu, bahwa adanya pasti aku nggak mungkin bisa guarantee harganya akan sama, pasti harganya akan beda gitu ya. Cuman lagi-lagi kita emang sekarang udah mulai harus bergerak ke sana gitu. Nggak mungkin kita mau gini-gini aja, nggak mungkin kita mau consume produk yang materialnya polyester lagi gitu ya. Emang udah mulai harus yang more eco-friendly gitu. Dan itu PR besar gitu ya, bukan cuma dari brandnya, emang dari teman-teman juga harus udah lebih lebih aware sih, betul, lebih aware bahwa yang kita butuhkan tuh beda sama yang kita inginkan lah gitu. Jadi kenapa nggak kita combine yang kita inginkan stylenya, tapi ternyata emang yang kita secara secara dampaknya ke lingkungan sekitar juga ternyata yang kita butuhin gitu. Okay. Oh my god, itu menarik banget sih Kak. I can wait, dan pasti para listeners juga nggak sabar nungguin produk Dan Blanc yang kalau desainnya mah pasti cakep ya Kak. Dan sekarang juga dengan inovasi yang keren menggunakan material ya Kak, raw material yang lebih eco-friendly. Oke, I hope, aku berharap banget itu bisa membawa Dan Blanc ke ranah yang lebih sukses lagi gitu deh Kak. Amin. Amin. And that's the last question dari segmen ini ya Kak. Aku dapat banyak banget insight dari Kamuti. Dan sekarang karena kayak agak udah mulai tegang dan bosen dan gelisah gitu kan, kita udah ngomonginnya yang kayak berat-berat banget tuh tadi, SDGs, about product design. Oh my god, keren banget ngomongin AIDA. Oh my god, kapan lagi podcast ngomongin AIDA gitu kan ya Kak. Aku mau ngajak Kamuti dulu nih Kak buat main game-game seru gitu, intermezzo. Dan waduh, apa tuh? Yes, dan langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya, Gemuy, Game Santuy. Gemuy, Game Santuy. Di segmen intermezzo ini Kak, aku mau ajak Kamuti untuk bermain Never Have I Ever. Nanti aku bakal utarain a series of very random questions, lalu kakak dan aku akan jawab I have jika pernah melakukannya, or I have never kalau belum pernah. Oke. Gampang kan Kak? Oke. Yes. Boleh. It's very random. Ini kayak bener-bener gak ada SDGs lagi, aku janji gak ada SDGs. Gak ada lagi ya? Gak ada lagi. Let's start. So the first one itu,
Never have I ever makan mie pakai nasi. I have never, nggak pernah. Demi apa? Jadi biasanya, iya, aku tuh ini fun fact juga. Aku nggak Oke. makan mie, aku nggak makan mie instan ya. Aku nggak Oke. makan mie instan. Jadi dulu emang aku makan mie instan, terus cuman ternyata ya udah, kayaknya perutnya nggak cocok karena aku tuh punya mah segala macem, kayaknya nggak cocok. Jadinya bergas. Ya udah akhirnya aku nggak makan mie sekarang. Oh my Sayang God. banget ya. Padahal aku pengen banget. Sayang sih Kak, itu miss a lot of flavor di mie-nya. Terus kayak aku juga jadi kayak, itu kayak one of the, apa sih, key point dari orang Indonesia gitu nggak sih? Mungkin orang Jawa kali ya, aku nggak berani ngomong orang Indonesia. Makan nasi pakai mie itu kayak, ini nggak sih, kayak bekal anak SD, oh my God, bad nutrition, tapi kayak, Iya. tapi Iya. kayak kenalnya gitu. sama ini bekal berenang. Kalau berenang itu Oh, pasti iya. dibekalinnya Bener, nasi bener, pakai bener. mie. Bener. Oh my God, itu relatable. Itu kayak bisa relate banget ke banyak orang Indonesia gitu deh. Oke, next. Never have I ever nggak buka HP seharian penuh. I have never harus buka HP. Oh my God. Aku pernah nggak buka HP seharian. Kamu pernah? Aku tuh harus ngecek kerjaan kan, maksudnya aku harus bener pasti sih. cek social media gitu, dan itu dan aku justru nggak bisa standby laptop terus gitu karena kan aku harus commute gitu segala macam gitu, jadi ya nggak pernah. Aku pernah cuma gara-gara ini sih. Karena aku kan agamanya Hindu nih Kak. Terus kayak aku tuh ada hari raya nyepi gitu istilahnya. Terus kayak nyepi tuh banyak lah, nggak boleh ngapa-ngapainnya gitu kan. Terus salah satunya tuh nggak boleh seru-seruan. Terus aku tuh seru-seruannya di HP kan. Berarti aku nggak boleh buka HP selama 24 jam. Itu tuh bener-bener seharian tuh kayak... Terus kamu ngapain dong berarti? Aku kalau akhir-akhir ini aku baca sih. Aku baca buku. Oh my God, Baca menarik buku. banget. Tapi kayak yaudah aku baca buku. Karena aku nggak nganggap baca buku itu kesenangan sih. Jadi kayaknya boleh. Ya udah. Jadi ya udah baca buku aja Baca gitu ya. buku aja. Bener. Terus, never have I ever add to the chart, tapi nggak check out. I have. Kayaknya sering banget gak sih? Sering Kamu gimana? selalu, bukan sering selalu deh kayaknya. Selalu. Sampai akhirnya sold out sendiri. Sampai Oh akhirnya my udah God. kayak, oke, sold out ya udah nggak apa-apa. Dihapuslah dari keranjang itu. Nggak apa-apa. Yes, bener banget itu #relatable. Ikhlas. Itu kayak bener banget kayak udah dimasukin terus kayak menimbang-nimbang check out nggak ya? Kayaknya enggak deh. Terus kayak pas buka lagi, kayaknya iya deh. Terus enggak lagi terus sampai akhirnya sold out. Enggak. Iya, ya udah nggak apa-apa. Berarti bukan untuk kita. Berarti yes, bukan jodohnya membeli produk itu. And then nih Kak, never have I ever nonton maraton series gitu seharian. Kayaknya nggak seharian penuh, cuman Oke. ya kayak setengah hari gitu ya. Aku maraton gitu. Itu Oke, pernah kalau oke, itu. oke. Aku juga So, sih, I Kak, have. I have sih. Pernah ya? Emang kayak aku sih penasaran gitu ya. Makanya aku tuh seringnya kalau nonton series, kalau udah tamat dulu gitu Kak. Kayak misalnya, ya udah tamat gitu kan. Biar gak, soalnya kan kalau nggak tamat, biasanya keluarnya tuh seminggu sekali ya kan Kak. Seminggu sekali. Terus gak bisa dong nunggu seminggu gitu, apa nih? Terus biasanya kan mereka motongnya pinter gitu kan Kak. Kayak di momen-momen yang kayak key, terus kayak jawabannya tuh di episode berikutnya gitu. Kayak nggak bisa banget dibikin penasaran seminggu gitu. Kalau kayaknya aku beda sama kamu. Aku justru Oke. seminggu nggak apa-apa gitu, maksudnya yang lagi ongoing ya udah nggak apa-apa aku tonton karena itu jadinya bahasan sama nanti teman-teman nih misalnya ke kantor gitu ya, ke Denblank terus kayak gila gitu segala macam. Nah itu bikin heboh kalau misalnya nungguin Iya sih, episode. bener sih. Ngomongin kayak, ini bakal gimana ya, kira-kira ini siapa yang mati gitu kan. Oh Yes, iya benar. And then nih Kak, never have I ever nonton film atau series sampai nangis bercucuran. I have never kayaknya karena Oke. kalau aku selalu gini, misalnya aku udah terbawa emosi,
Oke. entah nangis, entah happy banget, entah apapun itu gitu ya. Kalau nonton series langsung oke, ini semua bohongan, ini semua bohongan, ini semua bohongan. Langsung kayak gitu. Biar nggak berlarut-larut. Kayak so Oke, I have langsung never. realization gitu ya Kak. Ini fiksi, ini fiksi, ini fiksi gitu. Kalau aku I have sih Kak. Aku tipenya tuh kebawa suasana gitu kayak ngelihat orang sedih gitu, ngelihat orang susah di film gitu maksudnya. Kayak kasihan gitu. Kayak aku nonton Cinderella aja tuh nangis Kak. Gara-gara Oh kayak ya? kasihan gitu kan. Iya, aku nonton Cinderella nangis. Aku nonton Soul yang film Pixar yang So, terbaru. iya, Aku aku juga nonton. nangis karena kayak ya nangis aja nggak ngerti sih emang cengeng kali ya tipenya. Ya terbawa ya, Terbawa, terbawa. Nggak apa-apa, benar. kamu lembut hatinya berarti. Empathize-nya tinggi Kak, empathize-nya tinggi. Empathize tinggi. Yes. Terus ini mungkin Kakak pernah sih kayak ini, aku tebakan aku. Never have I ever begadang 2 hari. I have never sesungguhnya Oke, ya. oke. Aku nggak pernah karena semalam-malamnya aku tuh nggak kuat begadang karena besok paginya Oke. pasti aku udah langsung keok gitu kayak Halu nggak gitu bisa ya, Kak, nggak bisa halu. ngapa-ngapain. Iya langsung bingung banget harus ngapain. Jadi kayaknya aku semalam-malamnya tidur tuh cuman jam berapa ya? Jam 1 gitu, jam 1 atau jam 2 lah. Itu udah paling banget gitu. Cuman nggak pernah sampai Oke. begadang. Oh, wow. Aku kira kayak apa ya? Kayak CEO of Dan Blank gitu kayak oh my god, Waduh. begadang seminggu gitu. Ngurusin ini produk mau launching minggu depan gitu. Ternyata enggak Tidak, ya, Kak, berarti. tidur tetap nomor 1. Kalau aku Oke, harus bener. harus istirahat. Bener. Setuju sih. Kamu gimana? Kalau aku untuk 2 hari enggak sih, tapi kayak enggak tidur semalam pernah gitu. Semalaman kuat ya. Kuat, aku sih kuat. Kayak kalau misalnya kan kayak kalau ada acara kampus gitu ya Kak, ya kan ospek gitu kan harus bikin sesuatu gitu kan ya, under pressure gitu kebangun jadinya Kak, terpacu adrenalinnya, takut dimarahin Iya. gitu. Jadi kayak semalaman ngerjain tugas atau bikin apa gitu. Iya Kayak sih. gitu Aduh, sih, itu Kak. masa-masa kuliah ya. Aku jadi ingat kembali Sulit, gitu ya. masa-masa sulit. And then nih Kak, never have I ever lupa makan seharian. I have never. Aku suka makan. Jadi aku pasti makan. Menunggu-nunggu Yes. siya makan. Yes, sama. Aku nggak bisa. Karena aku kalau nggak makan, aku bukan lapar, aku pusing. Kayak aku nggak perencanaan, aku langsung kayak kelingan gitu kali ya istilahnya ya bahasanya. Ya sih gitu. Jadi harus makan ya. Harus. Itu penting banget sih. Kayaknya gini sih, aku juga makanya tadi kan ada yang begadang, terus ada yang tentang makanan. Ini aku percaya banget ya, maksudnya mind, body, soul itu harus connect sih. Jadi makanya kayak kalau aku sih dikasih taunya gini, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat kerja, 8 jam buat ibadah gitu kan. Jadi emang ya semuanya harus sebisa mungkin ya diusahakan gitu. Jadi jangan sampai ada yang timpang. Itu yang aku percaya banget sih, karena emang ya udah kalau salah satunya hilang, kita ya nggak jadi kita gitu. Gitu nggak sih? God. Kayaknya Yes. gitu deh. Benar. Aku ngerasanya gitu. Itu kayak harus di-mark juga sih kepada para yang entrepreneur gitu ya. Karena kan mungkin kita ini tuh kayak terpacu ambisi gitu nggak sih Kak? Jadi kayak makannya kurang, istirahatnya kurang, kebanyakan gawe gitu ya, saya kebanyakan kerja gitu sampai lupa semuanya. Kayaknya itu juga bener banget. Kita harus keep our life balance, karena kayak kalau misalnya rohaninya nggak baik, badannya nggak baik, gimana caranya mau bikin usaha yang baik juga gitu, ya kan Kak? True. Itu semua nyambung sih. Yes, setuju banget. And ya Kak, I think that's all the time untuk intermezzo ini. But last and certainly not least, kita masuk ke segmen terakhir nih Kak. And the segment is Pulsa, pertanyaan mantul dari pemirsa. Pulsa, pertanyaan mantul dari pemirsa. In this segment, aku akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan dari listeners nih Kak, yang udah penasaran banget sama Dan Blank.
The first question is, Yap. ada Dinda nanya, kenapa Kak? Ya. Oke, aku lanjutin. Ada Dinda nanya, katanya, bagaimana proses Dan Blank menciptakan koleksi-koleksinya dan terus dinikmati pelanggan? Terus Dinda juga penasaran banget nih Kak, kenapa memutuskan koleksi terakhirnya terinspirasi dari salah satu film Korea? Oke, prosesnya itu sebenarnya panjang banget. Maksudnya namanya bikin collection itu kan bukan cuman 1 bulan, bukan cuman mingguan sampai 1 bulan gitu, itu nggak mungkin gitu. Jadi emang kita pasti dari research, dari ideation di awal sampai benar-benar produk itu rilis, itu bisa makan waktu 4 sampai 6 bulan lah gitu. Jadi emang kayak sekarang ini bulan apa nih? Februari, udah mau Maret ya. Ini kita harus udah ideation buat nanti Q3 gitu. Q3 berarti kan di bulan Juli. Kita harus udah pikirin Juli, Agustus sampai bahkan sampai akhir tahun tuh sebenarnya udah ada gitu. Nah, itu prosesnya. Jadi emang betul-betul yang reply sekarang muncul yang tadi Dinda juga tanyakan gitu ya, itu udah direncanain dari tahun lalunya bulan apa ya, udah lama banget, apalagi launching koleksi ada denimnya, akhirnya kita launching denim, terus kita launching knitwear, ada knitwearnya juga gitu kan, jadi emang prosesnya lama sekali. Terus kenapa terinspirasi dari Reply, karena aku sendiri emang nonton drama tersebut gitu ya, dan menurut aku itu drama yang paling susah move on lah. Aku paling susah move on dari drama itu gitu. Kayaknya tuh banyak pelajaran yang bisa diambil, dan bukan cuman cinta-cintaan, kan biasanya kayak drama tuh cinta-cintaan aja gitu ya. Cuman kalau ini emang tentang family, terus tentang pertemanan, persahabatan yang dari kecil, jadi rasanya banyak key takeaways yang bisa kita ambil hikmahnya gitulah. Nah, dari situ terus ternyata audiensnya juga banyak. Nah, ini lagi-lagi jadi combine antara mau kita sama maunya customers gitu ya. Sama customers tuh sukanya apa, itu harus di-combine. Ternyata audiensnya juga banyak, yang nonton juga banyak, tim Dan Blank pun juga banyak yang nonton, dan akhirnya nyambung tuh. Kemarin itu koleksi Reply dari kontennya itu salah satu konten yang paling berhasil selama beberapa tahun terakhir lah gitu. Jadi emang viewsnya banyak banget, yang comments banyak banget, organik semuanya, kita nggak di ads tuh konten itu. Jadi emang alhamdulillah akhirnya customers atau followers tuh ngerasa deket sama Dan Blank, sama collectionnya gitu. That's very nice. Okay. And the second question and the last question dari pemirsa nih Kak, dari Hasnah. Halo Kak Muti, aku penasaran nih Kak, alasan dibalik perubahan jenis penjualan Dan Blank dari dulunya one size ke sekarang normal size chart gitu Kak. Oh, sekarang jadi udah ada beberapa size ya maksudnya. Yes. Ya berarti ya. Itu simply karena lagi-lagi yang tadi emang customers tuh itu yang customer mau, itu yang customer ask kita gitu untuk bisa boleh nggak sih sediain size lebih banyak gitu. Kalau dulu cuman satu ukuran, kayaknya kan yang langsing-langsing aja yang bisa pakai gitu-gitu kan, biasa deh banyak yang ngomong kayak gitu. Akhirnya itu juga jadi salah satu goal kita di tahun ini untuk bisa size variance-nya tuh lebih luas lagi gitu. Jadi kita mau provide sampai berapa extra large gitu, bahkan ya sampai dari extra small sampai extra large gitu. Gitu sih. Jadi emang supaya Dan Blank ini for everyone. Jadi bukan cuman buat beberapa orang aja. Oke, berarti itu emang hanya keputusan bisnis grow-nya kakak gitu ya, memutuskan supaya emang karena konsumennya minta apa, terus kakak juga memberikan itu gitu supaya lebih body inclusive gitu ya kak, istilahnya zaman sekarang. Benar. Yes. Oke, thank you banget kak atas jawabannya, semoga menjawab semua kegundahan dan kekepoan listeners ya. Lastly nih kak, biar semakin menginspirasi para listeners, terutama yang tertarik menciptakan bisnis di industri fashion,
Boleh banget dari kakak memberikan motivasi untuk para listeners kita. Oke. Jadi pertama-tama motivasi datangnya dari diri sendiri. Ini yang aku sampaikan adalah yang ku percaya, semoga teman-teman bisa ambil sesuatu gitu. Cuman kalau menurut aku, semua bisnis itu baik, semua brands itu pasti punya value yang baik. Yang penting adalah dimulai. Tapi dimulainya harus dengan persiapan yang matang. Ini aku selalu ngomong kayak gini, mulailah dengan persiapan yang matang. Tapi jangan sampai alih-alih kita bikin persiapan yang matang, kita nggak mulai-mulai gitu. Jadi lagi-lagi 2 hal, mulai dan persiapan yang matang. Oke. Very very nice, very simple, very easy to understand, dan aku harap itu bisa banget memotivasi dan mendorong gitu ya, urge para listeners untuk create their own business gitu. Nggak kerasa nih Kak, udah di ujung podcast kita. Dan sebelumnya aku pengen berterima kasih sekali lagi kepada Kak Muti sudah bersedia sharing your valuable knowledge and insights gitu. Makasih banyak ya Kak. Thank you so much for inviting me. Yes, semoga bermanfaat ya. It's our pleasure Kak. Yes, makasih banget Kak. And thank you juga nih bagi para listener yang udah dengerin sampai sejauh ini. Semoga listeners bisa semakin bertambah pengetahuannya, terinspirasi dan termotivasi. Buat listeners, kalau pengen tanya-tanya atau cerita tentang kegelisahan di dunia bisnis dan butuh saran dari orang yang berpengalaman, langsung aja isi Q&A di Story Latih ID atau hubungi via DM kita ya. Pantengin terus sosial media kita and stay tune buat episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru. Ayo follow Latih ID Speaking di Spotify dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Latih ID. See you next time in Latih ID Speaking.